Entah apa yang dia katakan, aku tidak tahu. Suaranya berat, dan jika bersuara, itu pun mulutnya berbicara dahulu, kemudian suaranya baru terdengar. Aku langsung menutup muka dengan buku. Sumpah, aku takut sekali pada saat itu. Bayangkan jaraknya yang begitu dekat. Di samping itu, mukanya pun sangat menyeramkan bagiku. Tangannya yang pucat pun mencoba meraih pundakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Teman Sebangku. Dan untuk kali ini kita masuk ke bagian yang kedua. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kemudian sosok itu memegang pundakku. Lalu aku dibawa terbang ke alam mereka, melihat kejadian zaman dahulu kala hingga tidak masuk dalam logikaku. Karena aku belum mengerti apa-apa. Dan saat itulah, aku pertama kalinya seperti dibawa ke alam mimpi yang seperti nyata. Seingatku banyak rimbunan pohon-pohon masih seperti hutan sebelum menjadi kota metropolitan. Rama mau pulang, Rama takut, tolongin Rama, ucapku sambil menangis. Seingatku seperti itu, dan tidak ingin lagi dibawa ke alam mereka. Setelah itu badan seperti ditarik dengan cepat, kemudian gelap. Hanya terdengar suara bising dari sekitar. Lalu aku membuka mata. Lah, kok saya nggak di kelas, Pak? Tanyaku saat di ruang guru. Mata serasa perih, mungkin kena minyak angin dan balsem. Ya sudah, kamu izin pulang saja, Nak. Besok belajar lagi, jawabnya. Aku tidak ingin pulang cepat karena takut diomelin orang tua. Saya mau belajar, Pak. Saya kenapa di sini? Tanyaku kembali. Dan satpam pun mengajakku pulang menggunakan sepeda motor bersama satu orang guru. Di jalan sempat nangis karena takut diomelin orang tua dan bilang ke satpam, Pak, saya mau sekolah, ucapku. Tapi mereka menghiraukanku. Setibanya aku di rumah, badan terasa sangat berat dan agak pusing juga. Lalu aku berbaring dan tidur. Di malam harinya aku terbangun karena lapar. Saat ke dapur, nenek bicara kepadaku. Lu di sekolah katanya kesurupan, sambil nangis-nangis seram, ujarnya. Masa sih, Mbah? Terus gimana lagi, Mbah? Tanyaku. Terus dibawa ke kantor guru katanya, berontak-berontak, ucap nenek. Perasaan aku gak ngapa-ngapain dah, ucapku dalam hati sambil mendengarkan cerita nenek. Habis makan, langsung tidur, jangan nonton TV, ujarnya. Iya, jawabku. Ya memang yang kurasa tidak seperti apa yang nenek bicarakan. Malah aku tersesat di sana. Pantes badan terasa pegal dan kepala sedikit pusing. Kemudian setelah makan langsung lanjut tidur lagi, agar tidak kesiangan di esok hari. Saat di perjalanan sekolah, diri ini pun masih bertanya-tanya tentang kejadian kemarin yang aku alami. Seperti biasa, setiap masuk kelas selalu menarik nafas panjang dan berdoa pastinya. Namun ada hal aneh di dalam kelas. Semua teman memperhatikan diri ini. Kenapa pada liatin? Ucapku dalam hati. Mereka seperti ingin menghindar, namun aku cuek saja dan tetap belajar seperti biasanya, dengan buku yang menumpuk di sisi kanan. Di kelas yang rajin bawa buku banyak cuma aku. Karena ada alasan tertentu agar tidak melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum guru masuk ke ruang kelas, aku mengikat kembali boneka yang masih berada di kolong bangkuku ke tempat asalnya, dengan tujuan agar tidak menggangguku lagi saat nanti. Guru pun tiba di kelas. Ram, kamu baik-baik saja kan? Ujar guru. Iya Bu, jawabku. Padahal dari kemarin juga aku baik-baik saja, hanya saja takut dengan sosok yang berada di kelasku. Berjalannya waktu jam pelajaran, sosok itu pun muncul dan aku menunjuk ke arahnya lalu berkata,
Jangan dekat-dekat lagi, awas lu. Ujarku dengan nada agak keras. Ram, kamu bicara sama siapa? Teriak guru. Pada saat itu semua murid sedang menulis. Lalu guru menghampiriku sambil mengelus kepalaku dan mengusap dengan minyak angin. Mungkin beliau takut jika aku kerasukan jin tersebut. Perih terasa mata ini karena terkena aroma minyak angin dan membuat pandanganku agak kabur. Jika melihat ke jauh jadi buram. Hari itu aku hanya memfokuskan diri sendiri, tidak fokus belajar maupun melihat teman bermain di kelas saat jam istirahat. Karena takut sewaktu-waktu sosok itu tiba begitu saja di hadapanku. Karena pandanganku tidak fokus, aku melihat orang dengan cara sedikit melotot dan menurunkan alis. Lalu temanku berkata, Rama kesurupan bu, teriak salah satu teman kelas. Kemudian datang dua guru menghampiriku. Aku hanya diam dan tetap memandang sambil sedikit melotot. Karena gak fokus melihat orang pada saat itu. Siapa kamu? Ujar salah satu guru. Rama pak, jawabku dengan lugu. Namun ketika guru itu berbicara, sosok itu pun berada di samping guru. Posisinya mengarahku, namun kepalanya menunduk. Pak, ujarku sambil menarik guru. Karena aku tidak ingin dia dirasuki oleh sosok tersebut. Kamu siapa? Ujarnya kembali. Saya Rama pak, jawabku. Rumit membayangkan jika aku berada di posisi itu. Oh, Rama, kirain kamu kesurupan, ujarnya dan balik ke ruang guru. Dan sekarang sosok itu tepat di depan bangku belajar, posisinya pun tidak berubah dan tidak menghilang. Hanya menundukkan kepalanya, perlahan kepalanya menjuntang ke arahku dan memegang boneka sambil mengayunkannya. Entah apa maksud sosok tersebut, aku tidak tahu. Mungkin dia tidak suka dengan boneka buatanku, atau entah itu cara mereka berterima kasih. Aku tidak berani menatap mukanya, hanya melihat badannya saja. Karena saat itu, diri ini tidak bisa bergerak seperti kaku di sekujur tubuh. Jikapun aku bisa bergerak, mungkin bakalan lari dari sana dan pulang ke rumah. Suara tawa dari sosok itu seperti menggema di telinga. Entah dia suka atau tidak dengan boneka itu, diri ini hanya takut melihat mukanya yang begitu seram. Aku takut jika melihat matanya yang agak memerah. Kalau di film, kan warnanya hitam semua mata hantunya. Tapi itu hanya film, tidak dengan realita nyata yang aku lihat. Jam belajar pun dimulai. Aku hanya bisa menundukkan kepala. Semua murid mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Pergi, 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 ucapku dengan nada rendah. Sosok itu tetap saja masih berada di hadapan dan tidak menghilang ataupun bergeser sedikit pun. Lalu aku lempar dengan buku yang ada di meja sekolahku. Namun sia-sia, karena buku yang aku lempar menembus badannya dan mengenai kepala temanku. Temanku pun menangis. Aduh, masalah lagi deh, ucapku dalam hati. Kemudian aku dibawa ke ruang guru dan dipertanyakan sebab akibatnya. Lalu aku berbicara terus terang bahwa ada hantu di dalam kelas. Namun tetap saja aku dihukum, atau bisa dibilang diskor selama 3 hari, tidak boleh masuk sekolah. Guru pun memberikan surat untuk orang tuaku. Kemudian aku disuruh pulang. Tapi surat itu aku buang di jalan karena takut diomelin orang tua. Karena masih jam pelajaran, aku hanya menunggu di balik ruang kelasku di luar, sambil mendengarkan dari luar apa yang ibu katakan di dalam kelas, dan merenung di luar. Aku gak salah, hatiku terasa terpukul. Dari saat itu pun aku coba memberanikan diri untuk tidak takut oleh sosok apapun, yang meski kalau ketemu juga bakalan lari. Lalu aku mencoba memanggil sosok tersebut. Keluar lu, ucapku dari samping kelas. Kemudian, sosok itu menampakkan dirinya di jendela yang berada di dalam kelas. Lalu aku langsung lari tunggang-langgang menuju gerbang sekolah. Dan hanya berdiam di warung depan sekolah sembari menanti bel berbunyi. Kemudian aku pulang. Keesokan paginya aku pun berangkat sekolah, meski aku diskor selama 3 hari oleh guru, tidak boleh masuk sekolah. Tapi semangat belajarku tinggi demi menggapai cita-cita untuk menjadi seorang astronot pada saat itu. Kamu kenapa datang sekolah? Bukannya kamu sedang diskor, ucap guru. Saya mau belajar bu, jawabku.
Kamu gak boleh belajar selama 3 hari. Kamu pulang saja, ujarnya. Karena aku takut dimarahi orang tua jika ketahuan aku diskors. Saya boleh belajar di luar ya, Bu, ucapku dengan meneteskan air mata. Sambil berjalan menuju samping kelas, aku duduk dan mendengarkan ucapan guru yang dibatasi oleh tembok kelas. Mendengarkan beliau berkata dan menulis di buku, hingga tetes demi tetes air mata mengalir di bukuku. Intinya aku mau belajar, apapun keadaannya. Bayangkan jika kalian di posisiku pada saat itu. Hingga bel istirahat berbunyi. Aku hanya ke kantin sebentar untuk membeli jajan. Kemudian aku kembali ke samping sekolah sambil menanti jam pelajaran dimulai. Pada saat itu posisiku di samping sekolah, tapi bukan di pekarangan taman. Jadi jarang sekali satpam maupun guru ke sana. Karena aku belajarnya ngumpet, biar tidak diusir oleh guru yang berada di kantor. Jam pelajaran pun dimulai kembali, sedangkan guru menerangkan pelajarannya pada saat itu. Namun diri ini juga menghiraukan soal sosok itu, karena ingin fokus belajar. Namun setelah jam pelajaran kedua, sosok itu muncul pada saat aku sedang menulis di buku. Dia berdiri, kurang lebih 5 meter jaraknya dari tempat aku bersandar di tembok yang sedang menulis. Aku takut, tapi aku harus belajar. Dan tidak ingin melewatkan pelajarannya. Karena pada saat itu hatiku sedang sedih campur takut. Akhirnya aku hanya pasrah, menulis sambil menutupi muka dan menangis karena takut oleh sosok itu dan takut oleh kedua orang tuaku. Kemudian tidak lama, "Lah, elu kenapa ada di luar? Ayo cepat masuk," ujar satpam yang melihatku sedang duduk bersender di tembok memegang buku sambil menangis. Aku diajak menuju kelas oleh beliau. Entah apa yang satpam dan guru katakan, dan akhirnya aku diizinin belajar di kelas hingga jam pelajaran usai. Di keesokan harinya aku berangkat sekolah lagi, meski tersisa 2 hari karena diskors guru. Untuk saat ini aku berangkat lewat pintu belakang sekolah dekat kantin, agar tidak diketahui satpam maupun guru. Pernah berpikir seperti ini pada saat di samping kelas. Baru kenaikan kelas, sudah dapat ujiannya, ditambah sosok itu yang selalu mengusikku. Sosok itu muncul lagi ketika aku sedang mendengarkan ceramah guru. Namun sosok itu hanya membelakangiku. Meskipun begitu, si Rama kecil itu tetap takut dan menutup mukanya dengan tas sembari mendengarkan ceramah guru di balik tembok. Sosok itu berdiri cukup lama sambil memegang boneka di tangan kanannya. Dan setiap sosok itu muncul, tangan kaki serasa kaku saat pertama kali dia muncul. Mungkin dia nggak jahat, benakku sambil fokus belajar. Biasanya ada beberapa sosok yang berwajah seram selalu menakutiku, dengan geramnya dan tatapan yang sangat sinis jika melihatku. Ada beberapa jenis sosok yang memang tidak ingin menakuti manusia dengan cara memalingkan mukanya. Hanya sekedar mereka ingin manusia tahu bahwa mereka benar-benar ada agar manusia bisa menghargai keberadaannya pula. Dan yang pastinya, mereka datang secara tiba-tiba atau tidak terduga, sehingga manusia pun dibuat senam jantung. Kemudian aku memberanikan diri untuk menyingkirkan tas yang berada di muka dan melihatnya. "Jangan nakutin ya," ucapku dengan berbisik. Sosok itu pun menganggukkan kepalanya. Aku hanya tersenyum sambil membaca buku pelajaran, meski sedikit takut. "Jangan balikan badannya, udah gitu aja," ucapku saat sosok itu ingin membalikan badannya. Karena aku takut melihat matanya yang seperti preman pasar berwajah garang. Sosok itu perlahan bergerak yang kakinya masih menggantung dari lantai dan mendekatiku. Lalu ku ambil tas kembali dan menutup kepala karena takut. Bel istirahat pun berbunyi. Aku masih tetap berada dalam posisi yang sama karena sosok itu tidak menghilang dari pandangan. Kemudian sosok itu mengayunkan bonekanya sambil tertawa. Dan jarak kami sekitar 2-3 meter saja. Ditambah langit yang tadinya cerah menjadi gelap karena tetes demi tetes air hujan membasahi tanah. Tidak lama kemudian, sosok itu pun duduk dengan menggerakkan kepalanya secara perlahan ke kiri dan ke kanan.
dan memutar kepalanya 180 derajat mengarahku sambil tersenyum. Yang aku takutkan itu, matanya yang kiri agak sayup, dan yang kanan agak sedikit menyorot tajam jika memandang. "Jangan dilihatin mukanya, Rama takut," ujarku sembari menutup wajahku dengan tas. Sosok itu hanya tertawa dengan menggesekkan bonekanya di kakiku sambil mendekat. Jarak yang begitu dekat hingga aku tidak konsen belajar. Sesekali sosok itu menyentuh sepatu seperti ingin mengajak bermain. Tapi diri ini masih sangat takut karena memang tidak biasa bermain dengan mereka. "Lu jauhan dikit, Rama takut," ujarku. Hujan deras semakin membuatku tidak bisa belajar karena tidak dapat mendengarkan guru dari samping kelas. Namun tiba-tiba sosok itu menghilang berbarengan dengan sekelebatan bayangan hitam melesat dengan sangat cepat. Si Rama kecil pun hanya merenung melihat air hujan mengalir deras. Dan sampai saat ini, aku suka ataupun senang mendengar rintikan air hujan. Rasa takut sudah menghilang, namun aku tidak dapat menangkap pelajaran hari itu. Air hujan pun mengenang di sekitar sekolah. Jakarta itu tidak luput dari banjir. Kemudian semua siswa sekolah mulai keluar karena pulang lebih awal. Namun aku masih tetap di sana, sembari melihat dan mendengar rintikan air hujan. Dan aku pun mulai merasa sedikit terjaga oleh sosok tersebut, meskipun rasa takut yang amat sangat jika sosok itu datang. Karena di sekolah tersebut, bukan hanya sosok itu saja yang aku temui. Jika sosok itu muncul, sosok yang lain tidak mendekati, hanya mengawasi dari kejauhan saja. Paling hanya menunjukkan dua buah cahaya merah menyala dari kejauhan atau dengan bayangan-bayangan. Setelah sosok itu menghilang, aku beranjak dari tempat itu dan menuju ke rumah sambil hujan-hujanan. Saat di perjalanan, aku membayangkan kejadian yang aku alami barusan. "Dia jahat nggak ya?" ucapku dalam benak, sembari melangkah pelan dan menikmati guyuran air hujan dari langit. Saat tiba di rumah, aku diomelin orang tua karena semua buku pelajaranku basah semua. Namanya juga usia segitu. Sudah pasti sangat senang dengan air hujan, meski dimarahi ibu karena buku pelajaranku basah kuyup. Keesokan harinya aku berangkat sekolah lagi dengan cara yang seperti kemarin. Mengendap-endap dari pintu belakang sekolah demi pelajaran yang aku dapat hari itu. Karena cuaca agak mendung, aku menyiapkan kantong plastik untuk menaruh tas jika nanti saat pulang sekolah hujan tiba. Seperti biasanya aku duduk di samping kelas sembari mendengarkan ibu yang sedang menerangkan pelajaran. Sesekalipun aku mengintip dari jendela, karena jarak guru agak jauh dari tempatku. Namun ketika aku sedang mengintip, sosok itu langsung muncul di belakang dan mencolekku. "Jangan ganggu," ucapku. Sedangkan aku belum menyadarinya karena sedang ingin mendengarkan guru di dalam kelas. Ketika dia bersuara, "Rama," dengan suara agak berat, terdengar seperti berbisik. Lalu aku menoleh. Aku langsung duduk dan menutup mata dengan tangan, sambil kuping aku tempelkan di tembok. "Jangan deketin, Rama takut," ujarku. "Tuh, di deket tiang aja, jangan nakutin," ucapku sambil menutup mata. Sosok itu kemudian duduk di sampingku sambil memainkan boneka, sedangkan aku fokus menguping dari tembok sambil menutup mata. Kemudian kubuka tas dan mengambil donat buatan nenek. Karena nenek jualan donat setiap harinya, aku dibekali dengan donat. "Ini makan, kamu pasti lapar karena belum makan kan?" ucapku dengan lugu. Donat itu aku letakkan di samping bonekanya. "Tapi jangan nakutin Rama ya, Rama mau belajar," ujarku. Donat bergerak dengan sendirinya, kemudian diraih oleh tangannya. "Ingat, jangan ganggu Rama. Rama tahu kamu baik, makanya jangan ganggu Rama," ucapku dengan perlahan. Sebelum jam istirahat hampir tiba, hujan pun mulai turun dengan derasnya, beserta angin yang sedikit kencang. Dingin yang aku rasa karena arah angin tidak menentu, hingga tetes demi tetes air hujan mengenai bajuku. Tubuhku pun aku selimuti dengan tas agar merasakan sedikit kehangatan. Sampai jam masuk pelajaran, hujan belum reda. Sedangkan aku tidak bisa mendengarkan pelajaran dari guru. "Matanya jangan ngeliatin Rama, Rama takut, nunduk aja kepalanya," ujarku.
Dari saat itulah si Rama kecil sudah berani dengan sosok jin. Rama tahu, lu setan yang baik, ucapku. Kemudian sosok itu ternyata marah, membuang boneka dan donat, lalu menghadap di depanku, karena aku berbicara dengan membelakanginya. Aku bukan setan, ujar sosok tersebut dengan nada kasar. Kan emang lu setan? Jawabku dengan lugu sambil menutup mata. Bukan, tangkisnya. Kemudian sosok itu mencoba masuk ke tubuhku. Namun aku menolaknya. Jangan masuk, ucapku sambil menarik rambutnya. Aku bukan setan, Rama, ucapnya. Aku hanya diam sambil menahannya. Kan emang dia setan, mukanya kan serem, ucap dalam hati. Karena aku belum tahu mana setan, mana jin, dan mana makhluk ciptaan yang lainnya. Yang aku tahu dulu itu mereka semua setan. Beberapa menit kemudian sosok itu pun duduk kembali dan mengambil boneka. Sedangkan aku tidak bisa belajar karena langit masih diguyur hujan. Maafin Rama ya, ucapku. Lalu sosok itu berhenti memainkan boneka, kemudian menganggukkan kepalanya. Aku bukan setan, ucapnya sambil menangis. Iya, maafin Rama, jawabku. Yang tadinya rasa takut menyelimuti diri berubah menjadi rasa ibah terhadap sosok yang bukan di kalangan manusia. Karena dulu pikirku itu setannya masih kecil belum gede. Jadinya cengeng, padahal sama-sama cengengnya. Nih, aku kasih donat lagi, tapi jangan nangis. Ucapku sembari membuka tas dan memberikan donat bagianku untuknya. Setelah aku letakkan donat, sosok itu menghilang seperti diseret dari belakang, kemudian tidak terlihat olehku. Mungkin sosok itu masih marah sama si Rama kecil. Lalu aku robek kertas di buku untuk membungkus donatnya. Aku letakkan di pinggir kaca dengan berharap dia akan memakannya nanti dan memaafkan kesalahanku. Yang pada dasarnya aku masih menyangkal bahwa dia itu setan, bukan manusia. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Hujan pun sudah agak reda, hanya gerimis menyisakan air dari langit. Saat di gerbang belakang sekolah, aku mengingat apa yang dia ucapkan. Padahal kan dia setan, kok marah ya? Ucapku dalam benak yang masih menyangkal bahwa dia bukan manusia. Saat melewati kelasku dari luar sekolah, sosok itu pun sedang mengintip dari jendela. Si Rama kecil hanya melambaikan tangan ke arahnya sembari berjalan dengan cepat karena takut diketahui guru. Keesokan harinya sekolah libur karena hari Minggu. Selama libur aku tetap di rumah dan hanya menonton film kartun. Jika selesai menonton langsung masuk kamar. Namun masih membayangkan apa yang dia ucapkan. Aku coba untuk menghiburnya dengan cara menggambar wujudnya di buku tulis. Namun apa yang aku gambar tidak sesuai dengan aslinya. Kepala, tangan, baju, celana, aku gambar benar semua. Tapi kenapa setiap gambar kakinya malah gambar ceker ayam? Apakah dia siluman ayam? Atau memang aku tidak berbakat soal menggambar sejak kecil? Mbah, Rama minta jahitin kain ya, ucapku saat nenek menjahit pakaian orang lain. Jahit buat siapa? Jangan pacaran lu, masih kecil, tanya nenek. Bukan, ini buat Rama mbah, jawabku. Laki kok mainannya boneka mulu. Yaudah, nanti mbah jahitin, ujarnya. Aku hanya diam masuk kamar dan tidak perlu membantah. Cukup hanya aku saja yang tahu soal itu. Senin pagi seperti biasanya aku berangkat sekolah. Tidak lupa juga setiap Senin upacara bendera. Setelah itu semua murid masuk kelas. Tapi sebelum mereka masuk kelas, aku terlebih dahulu lari ke kelas untuk menaruh boneka kain di laci bangku yang biasanya sosok itu menampakkan diri. Tidak lupa juga menaruh donat di sana. Si Rama kecil berharap dia tidak marah lagi. Karena takut diganggu belajarnya. Jam pelajaran pertama dimulai. Yang biasanya aku bawa buku banyak. Sekarang aku hanya membawa buku seperlunya, karena mungkin sudah agak terbiasa oleh kehadirannya. Hanya dalam beberapa hari, diri ini hafal kapan dia akan wujud maupun datang. Ingat, matanya jangan ngeliatin, nunduk aja kepalanya, ucapku dengan nada pelan, sambil memandang boneka yang aku taruh, meski sosok itu belum menampakkan dirinya. Ruangan begitu senyap, semua murid fokus menulis di buku, kemudian suara bangku tergeser.
Kakiku terdorong bangku karena kaget. Sosok itu berada di pojok tembok sebelah kiri, tepat di samping kiriku. Tangan kaki gemetar rasanya karena kaget. Dibilangin jangan nakutin lu mah, ngagetin Rama aja, ucapku. Lalu, Rama, kenapa kamu berisik? Ucap guru. Jadi serba salah, mending diam saja. Rama, sini nak, teriak guru. Masalah lagi deh, ucapku dalam hati. Coba kamu hitung jumlah yang guru tulis, ucapnya. 3 plus 6, 4 plus 5. Pasti jawabannya sama juga. Caramu melakukan sesuatu bukanlah satu-satunya cara. Hargailah cara pandang orang lain. Kamu mungkin benar, tapi mereka belum tentu salah. Tapi bukan itu yang guru maksud. Tulisan di atas hanya quotes. Semakin hari nilaiku dikurangi oleh guru, karena aku selalu membuat masalah dalam kelas. Mereka pikir aku anak nakal, padahal di kelas aku orang paling pendiam, dan aku niat sekali untuk belajar di sekolah. Ya sudah, sana kembali ke bangkumu, ucap guru. Akhirnya aku kembali ke tempatku, dan... Kan udah Rama bilang, lu jangan nakutin terus, Rama mau belajar, ucapku. Dia hanya tertawa, sambil memegang 2 boneka, menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan. Sesekali dia mencolekku saat aku sedang menulis tugas dari guru. Mungkin jika manusia pada umumnya, jika dicolek jin, akan membekas dan membiru. Orang-orang pikir dicubit setan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.